Jangan lupa suker ya, suker, awas deh. Subscriber nah, jangan lupa subscriber guys. Halo guys, saya akan mempresentasikan mengenai implementasi perlindungan konsumen. Pertama, implementasi perlindungan konsumen di Indonesia adalah sebuah topik yang sangat penting bagi masyarakat yang notabene tidak pernah lepas dari kegiatan konsumsi. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain, memiliki keterkaitan dan ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah. Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat memperoleh perlindungan adalah yang pertama, Undang-Undang 1945 Pasal 5 ayat 1, Pasal 21, Pasal 27, dan Pasal 33. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan, pengawasan, dan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Yang keenam, Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235 garing DJPDN garing V11 garing 2001 tentang penanganan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas indek provinsi, kabupaten, atau kota. Yang ketujuh, Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795 garing DJPDN garing SE garing 12 garing 2005 tentang pedoman pelayanan pengaduan konsumen. Hukum perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok dalam bukunya berjudul Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, diterbitkan oleh Citra Aditya Bakti tahun 2006, adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan sebagai konsumen. Hukum perlindungan konsumen menurut Jans mengatur hak dan kewajiban konsumen dan hak kewajiban pelaku usaha serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut. Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan berbicara atau kepastian tentang terpenuhnya hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen mencakup dua aspek, yaitu yang pertama, perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Hal ini mencakup bidang yang cukup luas, mulai dari penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, hingga mengenai ganti rugi yang diterima oleh konsumen bila terjadi kerugian karena mengkonsumsi produk yang tidak sesuai. Yang kedua, perlindungan terhadap dilakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Hal ini berkaitan erat dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya, mulai dari kegiatan promosi dan periklanan, standar kontrak harga, hingga layanan penjualan. Asas-asas yang dianut dalam perlindungan konsumen menurut pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah yang pertama, asas manfaat. Asas ini dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Penjelasan pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang kedua, asas keadilan. Penerapan asas ini dapat dilihat dalam pasal 4-7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen
dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajiban secara seimbang. Yang ketiga, asas keseimbangan. Melalui penerapan asas ini diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat mewujudkan secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Diharapkan penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberikan jumlah jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan dan atau jasa yang dikonsumsi dan atau digunakan. Yang kelima, asas kepastian hukum. Asas ini dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat memberikan pedoman pasti terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia. Semua pihak harus menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Penegakan hukum terhadap penyelenggara perlindungan konsumen dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, dengan tetap memperhatikan keadilan serta kemanfaatan bagi para pihak, lembaga dan peranannya dalam perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan adanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang disingkat BPKN. Fungsi BPKN hanyalah untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk menjalankan fungsi tersebut, badan ini mempunyai tugas. Yang pertama, memberikan saran rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Yang ketiga, melakukan penelitian terhadap barang dan atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Yang keempat, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Yang kelima, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. Yang keenam, menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha. Yang ketujuh, melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen. Yang pertama, penyelesaian sengketa di peradilan umum. Sengketa di konsumen dalam hal ini dibatasi pada sengketa perdata. Istilah prosedur berperkara didahului dengan didaftarkannya surat gugatan ke panitera perkara perdata di pengadilan negeri. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Konsumen menyatakan, yang pertama, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Yang kedua, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Yang ketiga, penyelesaian di luar pengadilan seperti yang dimaksud dengan ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang keempat, apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa. Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan oleh posisi tawar konsumen yang lemah. Perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah. Bagaimana proses penyelesaian sengketa berlangsung? Suatu sengketa konsumen berdasarkan UU PK dapat diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama, pengadilan setiap konsumen yang dirugikan atau terlibat pada suatu sengketa dapat menyelesaikan sengketanya melalui lembaga peradilan umum. Penyelesaian sengketa terhadap konsumen melalui pengadilan ini merujuk pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan pasal 45 UU PK. Yang kedua, di luar pengadilan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen dapat juga dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Peran dari BPSK adalah menangani
dan menyelesaikan sengketa konsumen. Bagi konsumen yang merasa hak-haknya telah dirugikan, dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen ke Sekretariat BPSK. Berdasarkan keputusan Menperindang nomor 350 MPP 12 Forum penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK diselesaikan melalui 3 cara metode penyelesaian, yaitu yang pertama, konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK atau mempertemukan para pihak yang bersengketa dan penyelesaian diserahkan kepada para pihak. Konsiliasi ini merupakan salah satu pilihan dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang berada di luar pengadilan. Sebagai perantaranya adalah BPSK. Yang kedua, mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa konsumen yang berada di luar pengadilan dengan perantara BPSK yang dimana hanya sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa ini dimana inisiatifnya datang dari satu pihak atau para pihak dengan didampingi oleh majelis BPSK sebagai moderator atau perantara yang bersifat aktif. Bedanya dengan konsiliasi yang dimana BPSK sebagai perantara yang bersifat pasif. Yang ketiga, arbitrase. Penyelesaian sengketa konsumen di mana para pihak memberikan sepenuhnya kepada majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi. Ketiga cara sengketa konsumen sebagaimana disebutkan di atas didasarkan oleh pilihan atau persetujuan para pihak yang bersengketa dan bukan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang. Nama saya Raka Tiza. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih telah memperhatikan. Harapannya kawan-kawan dapat menyimak dan dapat menambah wawasan tentang perlindungan konsumen dan implementasi perlindungan konsumen di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah memperhatikan dan dosen. Saya berharap kawan-kawan dapat menambah wawasan terhadap materi yang saya bawakan, yaitu implementasi perlindungan konsumen di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Паруляма в мане, он маньяк, Ain't no pain, no